Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Masuk ke materi aja ya, langsung anak-anak. Hari ini materinya apa? Penyelesaian tepi jahitan. Oke, penyelesaian tepi jahitan. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya itu membahas materi apa? Lupa ya. Pertemuan sebelumnya kan membahas tentang lampu ya, untuk penyelesaian tepi jahitan juga itu menggunakan penyelesaian tepi jahitan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu penyelesaian jahitan? Oke, Ibu jelaskan selanjutnya ya. Pernah nggak kalian melihat gambar ini? Pernah. Kira-kira apa itu? Dapur. Untuk melihat jawabannya benar atau enggak, kita langsung masuk ke materi. Mungkin bisa melihat video dulu. Nah, itu termasuk salah satu busana anak yang menggunakan penyelesaian tepi jahitan di bagian lehernya yaitu rokok. Terus selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar dan fungsi penyelesaian tepi jahitan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penerapan teknik penyelesaian tepi jahitan yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan evaluasi diri dan penilaian teman sebaya atau diskusi dengan instrumen yang telah Ibu sediakan. Oke, masuk ke pengertian penyelesaian jahitan. Apa sih pengertian penyelesaian jahitan itu? Mungkin bisa dibaca oleh Salita. Salah satu cara untuk menyelesaikan lena rumah tangga atau jahitan pakaian dengan menyelesaikan tepi kain atau paku dengan cara menjahitkan sepotong kain sepanjang tali jahitan. Kain yang digunakan dapat sesuai dengan warna utama ataupun yang berwarna kontras untuk memberi kesan lebih dipahami. Benar sekali. Nah, pengertian penyelesaian jahitan ini itu merupakan penyelesaian mampu berkelanjutan ya, seperti menambahkan sepotong kain untuk menyelesaikan jahitan. Kain itu dapat digunakan yang bermotif ataupun yang polos. Selanjutnya, macam-macam penyelesaian tepi jahitan itu ada rompok, dekun, serip, dan beberapa macam pelit. Contohnya nanti bisa dilihat di buku ini ya. Ini contoh rompok seperti ini. Untuk serip seperti ini. Dan untuk bukunya ini untuk beberapa poin ya. Nanti bisa dibuka aja. Oke, masuk ke jenis yang pertama itu rompok. Rompok itu merupakan penyelesaian pinggiran, biasanya kerang atau kerungan itu menggunakan kain serong ya. Kainnya itu nanti dijahitkan di bagian kerung. Selain untuk penyelesaian pinggiran pakaian, biasanya juga digunakan untuk variasi atau hiasan pakaian. Yang kedua ada, ini gambar rompoknya. Yang kedua ada dekun. Dekun itu penyelesaian tepi jahitan menggunakan kain yang menyesuaikan bentuk garis lehernya. Bila garis lehernya itu berbentuknya bulat, jadi penyelesaian kainnya ini tuh bentuknya juga bulat. Kalau dekun itu penyelesaiannya di bagian burung kain. Ini gambar dekunnya ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga itu ada serip. Serip adalah penyelesaian tepi jahitan menggunakan kain sesuai bentuk. Jadi sama seperti dekun, bedanya serip ini tuh di bagian baik kain. Biasanya bisa menggunakan kain bermotif untuk menghias pakaian tersebut.
ini gambar strip. Berikut ini ada beberapa macam kelip. Kelip ini adalah penyelesaian ujung bagian busana yang dilipat sesuai tanda pola dan besarnya kelip. Biasanya ada di bawah rok, celana, blus, kebaya, jas, dan lain-lain. Ada beberapa macam kelip. Yang pertama ada kelip biasa. Mungkin bisa dibaca aja ya. Kelip sungsang. Selanjutnya kelip tusuk pelana, itu kelip yang penyelesaiannya menggunakan tusuk pelana seperti yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Yang keempat ada kelip yang dirompok. Kelipnya itu menggunakan bantuan kain. Kelip yang dirompok. Oke, selanjutnya ada kelip palsu seperti ini. Ada kelip tindas, nanti bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ada kelip konveksi, biasanya digunakan di baju-baju pakaian konveksi seperti rok, blus, meja ataupun sepatu celana. Selanjutnya ada kelip roll, biasanya tuh dijahitnya tuh mengawal kayak gini ya. Nah, selanjutnya ada kelip som mesin, sama seperti som tangan. Di sini tuh jahitnya tuh menggunakan mesin tapi sistemnya som, jadi jahitannya tuh tidak terlihat. Ada kelip bulat juga, biasanya menggunakan sepatu langsung ya. Oke, mungkin ada pertanyaan?
biasanya ya sepatu khusus. Biasanya itu di tepi gaun gitu. Jadi sekali jahit itu langsung ngebentuk rok. Terus untuk kelompok tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Oke, selanjutnya kelompok 3 Mbak Fala. Kelompok 3 C. menjawab 1000. Oke. Iya. Betul ya Bu? Ini ya Mbak, mungkin nanti bisa belajar lagi itu. Itu apa Bu? Itu penyelesaian tepi jahitan menggunakan mesin. Oh. Itu karena mesin Mbak, itu sistemnya kayak Oh, gitu. Berarti menggunakan ini. Oke Ibu. Masa Ibu kurang. Oke. Selanjutnya mungkin ini ya. Ini benar nih, harusnya jawabannya ini. Oh, ya Bu. Gimana sih Bu? Oke. Mungkin bisa mengerjakan proses yang sudah Ibu taruh ini ya. Iya Bu. Siap Bu. Bukan kelihatan. Kurang gede? Kurang Bu. Kurang gede, oke. Oke. Ibu nggak bisa, Bu. Ini harus pakai akun. Oh iya Bu, harus masuk Bu. Itu udah ada yang bisa masuk nanti. Coba tanya kalau bisa masuk. Kayak akun sambungan. Error Bu. Enggak ada Oke, Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik. Karena soalnya tuh easy banget. Ada isi-isinya nggak? Enggak ada. Iya. Kalau menyimak pasti benar semua ya. Apakah sudah? Belum Bu. Oke. Iya, itu kurang memperhatikan tadi ya Mbak Sabina. Gimana, ada kesulitan Mbak Sabina? Kok nggak ngerjain? Ini Bu, kuncinya Bu. Oke, nggak bisa. Gimana yang belakang ada kesulitan? Tidak. Tidak, aman-aman ya yang belakang. Oke, sudah ya. Untuk prosesnya nanti jika nilainya tidak sesuai atau kurang dari KKM, mungkin Ibu akan memberikan remedial. Nanti Ibu list di grup siapa yang kurang dari KKM, siapa yang lebih dari KKM. Untuk yang memenuhi KKM, mungkin melebihi KKM, Ibu akan memberikan pengayaan di grup chat. Baik Bu. Ini remedialnya. Nanti kalau kurang jelas Ibu kirim di grup juga ya. Baik Ibu. Ini untuk pengayaannya. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran pada siang ini, penyelesaian tapi jahitan seperti rongkok, dekun, serip, dan berbagai jenis kulit itu memiliki fungsi untuk merapikan, memperkuat, dan mencegah kain yang berpiras. Nah, setiap teknik itu digunakan sesuai jenis kain dan kebutuhan desain. Nah, penguasaan teknik-teknik ini membantu menghasilkan busana yang lebih rapi, kuat, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik. Mungkin cukup di sini saja pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.